Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat podcast, hari ini kita ketemu di Ruang Bersuara Bicara Desa. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah seorang pejabat Pemda Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi sebelum kita mulai bincang-bincang dengan beliau, saya ingin menyampaikan satu filosofi menembus batas lintas ruang dan waktu. Almarhum Profesor Damarjati Supadjar. Tema kita kali ini adalah satu suro, dilihat dari perspektif kebudayaan. Sehingga kebudayaan itu ibarat sebuah lentera yang bisa menembus lintas batas ruang dan waktu. Kita perkenalkan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Dr. Andes Untung Waluyo, jabatan staf ahli bidang hukum dan politik Pemda Kabupaten Kulon Progo. Beliau mantan kepala dinas kebudayaan, pernah juga menjabat sebagai kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selamat datang Pak Untung. Selamat datang dan terima kasih atas undangannya di forum ini. Semoga masyarakat Kulon Progo dalam keadaan sehat sejahtera. Amin. Cukup lama kita tidak sempat komunikasi ya. Sewaktu Bapak di Dinas Kebudayaan. Ya. Nah, sewaktu sekarang ini sudah jadi staf ahli bupati, berarti cukup mentereng dong. Staf ahli bupati. Mantap. Kan gitu Ya. kira-kira. Nah, aktivitas selain di kantor menjadi staf ahli bidang hukum dan politik apa Pak Untung? Ya, secara administratif saya adalah staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tapi di sisi lain kami kebetulan warga dari Sleman tentu saja banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut adat, tradisi, dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Kabupaten Sleman. Terutama dalam forum-forum keagamaan maupun forum-forum yang berkaitan dengan fashion saya, terutama di masalah kebencanaan. Gitu. Itu Mas. Ya. Kalau tadi disampaikan di Sleman masih di forum-forum kemasyarakatan seperti keagamaan dan lain sebagainya. Artinya tidak jauh sama ketika panjenengan masih menjabat kepala pelaksana ataupun kepala dinas kebudayaan. Ya, kemungkinan ini sudah menjadi fashion saya. Fashion saya, gaya hidup dan pola pikir saya bahwa saya dilahirkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan itu. Oleh karena itu, di sisa waktu yang ada pada diri saya, kami juga optimalkan agar hidup ini migunani mring sasami, gitu. Intinya gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Sewaktu Bapak, berapa lama sih Bapak menjabat kepala dinas kebudayaan? Saya di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo itu hampir 5 tahun. Sejak tahun 2016 sampai awal 2021. Ya. Terus sudah apa saja yang Bapak sempat? Harapan kami waktu itu bahwa yang namanya kebudayaan itu bicara tentang mindset. Mindset tentang nilai-nilai kebudayaan. Karena kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang kesenian, tetapi juga bicara tentang adat, tentang tradisi, tentang bahasa, tentang mata pencaharian, tentang sistem pertanian, dan juga sistem kemasyarakatan. Nah, kesenian itu bagian kecil dari kebudayaan itu. Maka kami mencoba untuk mendesain nilai-nilai kebudayaan itu melekat pada diri masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Sebagai bentuk tinggalan salah satunya adalah Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo, kemudian menghidupkan kembali tambang Mang'an, kemudian juga di Mulyorejo kaitannya dengan warisan budaya, itu sebetulnya dalam rangka menghidupkan kembali spirit
dari masyarakat Kulon Progo ternyata gitulah. Itu semua adalah bekas-bekas dari perjuangan dan jejak sejarah dari Kabupaten Kulon Progo yang mestinya bisa dijiwai oleh masyarakat Kulon Progo sampai masa yang akan datang. Ya. Bagus banget. Okay. Sekarang begini Pak, mungkin 2-3 hari lagi sudah memasuki bulan Muharram. Iya. Kira-kira seperti itu. Kalau orang Jawa seperti saya itu selalu mengatakan ini mulai sasi suro. Nah, saya kepengen pandangan Bapak yang pernah atau cukup lama menggeluti budaya melihat satu suro dari aspek kebudayaan ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Ini menarik sekali tema ini. Tetapi paling tidak kita berupaya mencari makna dari namanya satu suro itu apa. Kenapa satu suro kemudian diperingati sampai hari ini? Oh, ternyata kita mengenal kalender Jawa itu sebetulnya sudah lama. Ya. Bahkan diakui oleh UNESCO menjadi Anno Javanologi. Ini yang pertama. Kemudian yang namanya kalender Jawa itu sebetulnya kan kolaborasi, Mas. Kolaborasi antara kalender Saka dengan zaman Mataram dan juga dengan kalender Jawa. Maka lahirlah yang namanya kalender Hijriah. Itu. Nah, kalender Saka itu perhitungannya menggunakan dengan putaran matahari. Itu Saka. Kemudian kalender Jawa atau Hijriah itu perhitungannya berdasarkan putaran bulan. Maka lamanya kalender Saka dan Jawa ini beda. Maka kalender Jawa itu hampir sama dengan Masehi, tapi kalender Jawa beda antaranya 29 dan 30. Ini menjadi catatan kita bahwa kalender ini menggunakan dua sistem. Sistem putaran matahari dan sistem putaran bulan. Maka di Jawa ini juga ada sebagian masyarakat menggunakan kalender Saka dan juga kalender Jawa. Yang membedakan adalah ketika kalender Jawa, kalender Saka itu di sana membicarakan tentang Saptawara, itu Dino Pitu, Pancawara Pasaran Limo, membicarakan Wuku, membicarakan Pranoto Mongso. Tetapi di kalender Jawa atau Hijriah sekarang ini hampir Wuku dan kalender musim itu Pranoto Mongso hampir tidak dibicarakan. Maka pada tanggal 8 Juli 1833 inilah pertama kali lahir tahun Jawa. Apakah benar Pak yang menggabungkan antara kalender Saka dengan kalender Jawa tadi adalah Sultan Agung yang pertama. Sultan benar Agung ya, Sultan Agung itu tahun 1625 pembicara. Tetapi dideklarasikan tahun 1633 Muharram. Kemudian Sakanya tahun 155. Nah, permulaan tanggal 1 Suro yang sekarang ini bukan membuat tanggal baru, tetapi melanjutkan tahun baru Saka. Cuma ada perhitungan, ada perbedaan dari sisi menentukan hari pindah. Misalnya hari perubahan waktu. Kalau Masehi itu menggunakan jam 00. Tetapi kalender Jawa menggunakan jam 6. Maka kalender Jawa itu juga dua versi. Ada yang menggunakan pertimbangan Asopon dan Abugi. Asopon itu Selosopon dan Rebu Wage. Walaupun sebetulnya harinya sama, tetapi karena waktu perpindahan hari itu satu menggunakan jam 6 sore, yang satu menggunakan jam 00. Maka orang-orang spiritualitas, orang-orang kebatinan di Jawa ini
banyak menggunakan yang kedua, yaitu menggunakan perhitungan aboge. Jadi satu suronya diawali dengan Rebo Wage. Nah, besok ini tanggal 1 suronya kalau di Masehi itu tanggal 30 Ya, 30 Juli. Ya. Nah, ada yang akan menggunakan Minggu Pon. Hari berikutnya, karena bagi kalender Masehi katakanlah menggunakan Asopon sesuai dengan Masehi, tetapi masyarakat spiritual menggunakan hari berikutnya Minggu Pon. Jadi kan Stupaing Minggu Pon. Ya. Nah, nanti itu ada ramalan-ramalan sendiri. Ini yang kira-kira. Tapi begini Pak, tadi disampaikan sih ya, kalau yang namanya kebudayaan itu banyak faktornya. Salah satu faktornya adalah ada adat istiadat dan tradisi, kan kira-kira kayak gitu. Nah, ada satu entah itu kebiasaan atau satu mitos bahwa ketika bulan Suro ini mitosnya banyak makhluk halus pada keluar dan lain sebagainya. Ini dilihat dari perspektif kebudayaan sebenarnya seperti apa, Pak? Begini, Mas. Itu yang membedakan sebetulnya saya belum sampai ke situ. Karena ini sebuah kebiasaan ketika masyarakat memperingati kelahiran tahun baru. Kalau tahun baru, katakanlah gitu ya Masehi, pergantian tahun ditandai dengan apa? Dengan kesenian, dengan musik, dalam petik hura-hura. Tetapi bagi masyarakat Jawa, pergantian tahun itu diawali dengan lagu prihatin. Kenapa prihatin? Ini dijawab. Kenapa orang masyarakat Jawa ketika pergantian tahun ditempuh dengan cara lagu prihatin? Ya. Karena ini juga gugon Tuhan sebetulnya. Mengenai roh halus yang muncul dan lain sebagainya. Tetapi bagi masyarakat Jawa sebagai bentuk penghormatan kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk roh-roh halus, roh-roh jahat, dan juga masyarakat yang lain. Maka dalam upacara pergantian tahun Jawa sering dilakukan satu yang namanya Hamemayu Hayuning Wono, Hamemayu Hayuning Tirta, Hamemayu Hayuning Arga, Hamemayu Hayuning Bantala, Hamemayu Hayuning Angkasa. Ini sebetulnya bentuk penghormatan, harmonisasi dengan alam semesta, agar alam semesta yang selama ini telah memberikan hidup dan penghidupan kepada manusia, maka dilakukan upacara berterima kasih kepada alam yang melingkupinya. Jangan sampai diselewengkan. Diselewengkan itu biasanya bagi orang yang tidak paham, memberikan sedekah kepada roh jahat, memberikan kepada dan lain sebagainya. Ini sudah nelisir, jadi adalah pembelokan sebuah filosofi konsep dari konteks kebudayaan. Artinya hal-hal seperti yang Bapak sampaikan tentang memberikan harmonisasi itu tadi sebenarnya tidak dilakukan pun tidak apa-apa gitu kan. Ya gini, ini berlaku bagi sebuah keyakinan. Kalau sudah yakin tidak melakukan, ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau yakin dan melakukan, itu manusia menjadi tentram. Contoh begini. Kenapa orang harus melakukan sembahyang? Ada sesuatu yang kurang kok. Kalau belum melakukan sembahyang, sama. Ketika kita belum memberikan penghormatan yang terbaik kepada ciptaan Tuhan, maka kita akan merasa kurang. Sebetulnya ada dalam konteks sisi kebatinan. Dalam artian adalah kesempurnaan suasana hati dalam konteks kejawaan. Itu, Pak. Ini yang sering kita lupakan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan upacara tradisi. Mungkin kami tambahkan, ketika bulan Suro itu banyak bicara tradisi atau adat. Beda loh ya. Bicara adat itu bicara yang berkaitan dengan manusia hidup. Misalnya upacara pernikahan, sunatan itu
itu bicara adat. Bisa dilakukan dalam waktu yang beraneka macam waktu. Oh, yang namanya lamaran itu adat. Pernikahan itu adat. Karena berkaitan dengan kehidupan manusia. Adatnya begitu. Tetapi kalau tradisi itu berkaitan dengan upacara yang berkenaan dengan baik lingkungan maupun benda mati. Artinya bisa begini tidak Pak? Seandainya ada tadi disampaikan kalau lamaran pernikahan itu ada. Adat. Terus ada kesenian itu tradisi kan kayak gitu. Ya, tradisi itu melengkapi. Ya, melengkapi. Kesenian itu melengkapi. Ya. Terus seandainya melakukan adat seperti lamaran, pernikahan, tetapi di bulan Suro itu sendiri sebenarnya gini. Seperti apa? Ini juga artinya sebuah kebiasaan karena waktu itu bulan Suro lebih banyak dilakukan di lingkungan keraton. Bulan Suro itu bulan baik, bulan yang sangat baik, bulan penuh barokah kalau itu ya. Maka karena terbiasa dan dibiasakan di lingkungan keraton, masyarakat tidak berani untuk melanggar ager-ager yang ada di keraton. Tetapi di era sekarang kayaknya sudah mulai bergeser. Bulan Suro pun masyarakat berani untuk melakukan berbagai upacara, baik adat maupun tradisi. Artinya tidak masalah. Tidak masalah. Secara apa? Secara mitos itu tidak masalah. Hanya saja bagi masyarakat Jawa ada perhitungan-perhitungan lain ketika melakukan upacara adat. Contoh geblak. Kalau geblak ya janganlah. Tahu ya geblak ya? Ya. Geblak itu ketika ada saudara kita, bapak kita, ibu kita meninggal di hari itu, sebaiknya jangan dilakukan. Itu namanya geblak, itu pantang namanya. Ya. Tetapi yang namanya tradisi, dari sisi waktunya harus tepat. Misalnya 1 Suro, tidak boleh dilakukan tanggal 2, karena itu menyangkut tradisi. Upacaranya apa? Sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di wilayah itu. Itu tradisi. Nah, saya yang masih kepengen mendapatkan satu apa ya, mungkin juga nanti warga juga kepengen ada satu pencerahan. Sebenarnya begini, sampai dengan hari ini pun masih ada mitos bahwa saat malam Suro, 1 Suro itu banyak makhluk gaib yang keluar. Ya. Nah, saya sebenarnya karena Bapak ini pernah menjadi kepala dinas kebudayaan dan banyak merangkul ormas-ormas tentang kepercayaan tentang kira-kira sebenarnya mitos masyarakat seperti ini apa sih Pak menurut gini Mas, dari pengalaman Bapak itu? Sebetulnya mitos itu dibangun oleh siapa? Oleh masyarakat sendiri. Sebetulnya nggak ada kaitannya ketika makhluk halus itu datang. Selama kita ini dalam posisi tenang. Kalau kita dalam tanda petik mengganggu mereka, itu otomatis mereka akan mengganggu kita juga. Maka saya tidak begitu percaya kalau bulan Suro banyak roh halus bermunculan. Artinya tidak di bulan Suro pun bisa gitu ya? Selama kita mengganggu. Misalnya, contoh sederhana sering saya ungkapkan di mana-mana ini. Kenapa tempat ini tidak boleh dikencingi? Ditulisi tidak boleh kencing di sini. Kita baca kencing kok. Tapi dikasih bunga dia nggak mau kok. Artinya apa? Ini adalah sebuah ikatan batin antara sesuatu tempat yang dianggap punden dan lain sebagainya dengan kita. Kalau kita memperlakukan segala sesuatu dengan baik, mereka itu juga tidak akan mengganggu kita. Percayalah. Pernah mencoba meneliti historis dari Puncak Suroloyo, Pak? Puncak Suroloyo gini. Jadi kan di sana ada kalimat Suro dan Loyo. Nah, ya, pernah mencoba historisnya? Saya secara khusus meneliti tidak. Tapi saya meyakini bahwa Suroloyo itu dikasih nama oleh para leluhur kita. Kenapa dinamakan Suroloyo? Suro wani, Loyo mati. Barang siapa yang menuju ke sana harus dengan tulus ikhlas niat ingsun yang baik. Kalau tidak baik ya akan mati.
Artinya orang yang mau naik ke sana harus bertekad bulat. Siap untuk mati, berarti tulus ikhlas. Tapi paling tidak yang pernah saya dengar bahwa Suralaya itu gitu loh, bagi masyarakat Jogja diakui dan diyakini sebagai puncak-puncak peradaban. Kenapa? Karena di sana mampu melihat, katakanlah Jawa ini separuh bisa terlihat dari puncak Suralaya. Itu membuktikan bahwa Suralaya mempunyai nilai mitologi yang tinggi. Mitologi yang tinggi. Nah, mitologi inilah kemudian diyakini kebenarannya dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan saya yakin tidak hanya puncak Suralaya. Ada 11 di negeri Nusantara ini yang senada dengan itu. Yang misalnya 1, puncak Gunung Semeru, puncak Gunung Lawu, di Bali namanya Krangkeng Kertonadi. Itu sama, yang kemudian oleh masyarakat setempat diyakini sebagai puncak-puncak peradaban. Kenapa katakanlah orang Yogyakarta di Suralaya, orang Jawa Timur di Lawu maupun di Semeru? Inilah yang membuktikan sebagai nilai pengikat dalam konteks kebudayaan dalam rangka mempersatukan tekad. Ketika mau memasuki 1 Muharram, ya, 1 Suro, 1 Suro, 1 Muharram, ya, beberapa hari lagi, ya 2 hari lagi. Ya. Dari tradisi, dari adat istiadat atau dari kacamata budaya, sebaiknya seperti apa kita? Begini, ya. Tadi sebelum kita bincang-bincang saya pernah menyampaikan ada tulisan yang menarik untuk kita kaji. Wong Cina kari sak judu, wong Jawa kari separuh, wong Londo gila-gilu. Apa maknanya? Orang Cina dimanapun mereka tinggal, di seluruh antero jagat ini, bumi ini, saya meyakini ada orang Cina. Dengan berbagai lapisan masyarakat dan juga status sosialnya. Namun yang tidak ditinggalkan adalah adat tradisi mereka. Orang Cina tidak ada yang meninggalkan adat tradisinya. Maka mereka dianggap utuh, jangkep, komplit. Orang Jawa tinggal separuh. Separuh artinya apa? Tidak jangkep, tidak komplit. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Maka Mas Bisma juga sering mendengar, wong Jawa ilang Jawane. Wong Jawa ilang kepribadiane. Wong Jawa ilang unggah-ungguhe. Wong Jawa ilang sopan santune. Itu termasuk pasar ilang kumandange gitu, itu bukan? Itu unen-unen. Oh gitu. Kalau pasar ilang kumandange, wong wadon ilang rekmane, mak ilang mahkotane, itu kula nuwun kari tulisane, itu jangkapan banyak. Itu semua sama. Dalam artian bahwa oh ternyata kita ini ada nilai-nilai keadaban yang hilang. Karena pengaruh apa? Karena pengaruh tuntutan ekonomi, pergaulan, informasi. Karena kita tidak pernah transfer of knowledge berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan. Maka orang Jawa itu sering bilang, ketika pengajaran kepada anak hanya dengan kata orailok, tapi tidak mampu menerjemahkan apa yang dimaksud orailok. Ojo turu nglungguhi bantal, orailok. Ojo turu ning tengah, ojo lungguh ning tengah lawang, orailok. Tetapi kata orailok itu tidak pernah terjemahkan secara baik. Berarti di situ ada keterputusan pemahaman tentang nilai-nilai budaya itu, gitu loh.
Maka kemudian kita harus melakukan yang namanya berbagai cara dalam konteks kejawaan ini, gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Satu hal yang paling sering kita dengar adalah apa dhewe itu ngajari anak yang basa Jawa ra iso. Ini persoalan tersendiri dalam konteks kejawaan. Itu. Inilah Mas persoalan-persoalan kita dalam rangka nguri-uri. Kita sering mengatakan ngeleluri tinggalane leluhur. Ning piye? Apa saya dilakoni enggak pernah gitu loh. Sekarang gini, Pak. Menurut Bapak kira-kira saat nanti memasuki tanggal 1 Muharram, 1 Suro itu apa adat kebiasaan dari masyarakat yang sebaiknya dilakukan? Berkaitan dengan adanya mitos yang memang saat ini juga belum hilang tadi. Ya, saya gini Mas. Kalau diringkas, kita ini hanya dengan 2 cara. Mengembangkan ilmu dan laku. Ilmu dan laku itu nanti implementasinya adalah pangucap lan patrap. Berarti kita harus memperbaiki ucapan kita dan patrap kita, laku dan celatu, gitu loh. Kalau pakai katakanlah jalan menuju makrifat lah, kira-kira gitu ya. Jalan menuju keilmuan gitu ya. Orang Jawa itu sering bilang begini, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ya. Lakune ya. Lekase lawan kas tegese kas nyantosane. Kan itu ya. Satya budya pangkase dur angkara. Artinya kita harus berani menjalankan laku. Nah, berusaha. Nah, saya justru sederhana saja, merubah patrap lan pangucap. Patrape sing pekoleh, ucapane sing prasaja. Wong Jawa ku elmune akeh banget kok, Mas. Ngelmu kang prasaja, ngelmu kang sanyata itu cak-cakane angel banget lho ngakoni. Gitu. Maka nek secara simpel ya ayo mempelajari laku eling, waspada, bongkar nafsu yang ada pada diri kita. Karena musuh kita itu adalah nafsu yang ada pada diri kita. Itu yang paling berat. Untuk mengikis hawa nafsu, kan itu Mas, wong Jawa kan banyak melakukan berbagai cara. Yang namanya laku batin. Laku batin itu banyak diterjemahkan dengan puasa. Ono poso ngebleng, poso mutih, poso ngrawat, poso ngalong, poso mendem, silahkan yang mau digunakan. Mana ya? Karena masing-masing tujuannya beda. Gitu. Tetapi saya ingin mengutip tulisannya Ronggo Warsito, Mas. Amenangi jaman edan. Ewuh oyo ing pambudi. Melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni. Boya kaduman milik, kaliren wekasanipun. Dilalah kersane ngalah, sak bejo-bejone kang lali luwih bejo kailing lan waspada. Itu tulisannya Ronggo Warsito. Ada lagi tulisannya Sabda Palon. Tanah Jawa surut, muyeking jaman edan, owah rusak ing sak kabehi. Kapula rekoso golek pangupa jiwa. Laku batin, laku raga wis musna, laku batin tuladha nguni tan kocap ing jaman iki. Yang jadi catatan saya adalah laku batin tuladha nguni tan kocap ing jaman iki. Artinya apa? Laku batin yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita dulu tidak pernah diajarkan dan diucapkan oleh masyarakat sekarang. Kalau 2 hal yang Bapak sampaikan tadi, terus kita coba translate lah. Ya. Translate dengan bahasa sehari, bahasa Indonesia atau kita artikan sebenarnya seperti apa, Pak? Gini, Mas. Tanah Jawa sekarang mulai perubahan.
owah rusak hampir seluruhnya. Owah rusak ing sakabehe. Masyarakat rekoso, susah cari penghidupan. Ya, itu. Karena apa? Tanah Jawa surut munyek zaman edan owah rusak. Kawula rekoso golek pangupa jiwa, laku raga, laku perlakuan kejiwaan kita, fisik ini do wegahan. Arang-arang toh kita itu berkreasi, melakukan aktivitas do wegah. Temandang kesel wae do wegah. Cah nom-nom nang sawah, males isin dan lain sebagainya. Laku batin tulodo nguni, artinya orang dulu itu selalu memberikan pengajaran dan pembelajaran terhadap anak-anaknya itu dengan laku topo broto. Itu tidak pernah diucapkan hari ini. Itu. Maka kemudian di tanggal 1 Suro ini apa? Di malam pokok yo ayolah minimal tirakat. Malam 1 Suro tirakat. Ning tirakat aja disambi gaple. Tirakat aja disambi dajing-dajing. Tirakat aja disambi mendem. Mari merenung kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada alam semesta. Ayo kita tintingono. Untuk koreksi diri menuju dan ke hari-hari yang lebih baik. Nah, sekarang gini, tadi disebutkan bahwa kebudayaan itu salah satunya juga melingkupi tentang pertanian. Ya. Nah, itu saya kepengen ngerti kebudayaan yang melingkupi pertanian tadi kira-kira kayak apa? Penjelasannya Ya. seperti apa? Yang namanya pola hidup manusia itu ingin hidup enak dan serba mudah. Di Kulon Progo sudah banyak contoh. Dulu yang namanya Adikarto itu namanya Karangkemuning daerah Rawa. Betul. Kemudian petani waktu itu ingin mendapatkan sesuatu hasil, maka dibuatlah kalen-kalen. Tanah yang rawa, tanah dikelumpuk, kayak dhuwur, ada kolonnya. Yang di atas ditanduri jeruk, tanduri tanaman-tanaman musiman, tapi di bawah ditanduri pari. Maka terwujudlah yang namanya pertanian sistem surjan. Sistem surjan di Kulon Progo itu adalah konsep kebudayaan. Jadi yang namanya sistem Kulon Progo itu bahkan terbaik se-Asia Tenggara. Di Bali ada sistem subak, di Kulon Progo ada sistem surjan. Ini konteks kebudayaan. Contoh konkret di Kulon Progo. Maka kemudian di sana di tanah di tanah sistem surjan itu kalau penjenengan bersani banyak pohon kapuk randu. Ini sekarang do hilang. Padahal kapuk randu itu tanaman pengikat air. Maka dibuatlah senggot. Itu sekarang bisa dijadikan objek wisata sebagai produk kebudayaan masyarakat kita. Leluhur yang menyusun dan membuatnya. Termasuk sumur renteng. Itu produk kebudayaan, Mas. Itu yang berhubungan dengan pertanian. Ya. Nah, sekarang Pak, apakah yang namanya memasuki tahun baru Muharram, tahun baru 1 Muharram dan 1 Suro itu terhubung secara langsung, maksudnya ada irisan yang cukup besar antara tahun baru 1 Suro itu dengan kebudayaan. Penentuan 1 Suro itu produk budaya, Mas. Penanggalan itu produk budaya. Tentu saja ikutan dari penanggalan itu adalah terjemahan dari kebudayaan itu sendiri. Ataukah justru kebudayaan itu juga melingkupi penanggalan itu produk budaya, bukan produk teknologi. Karena dia menerjemahkan dari putaran alam semesta, terutama putaran bulan. Artinya dari sisi itu manusia, bagi orang pelaut, mengerti bulan, mengerti bintang, kapan melaut, kapan mancing, dan lain sebagainya. Dari pranoto itu. Ataukah bisa dikatakan begini, Pak? Bisa nggak kira-kira kalau yang namanya ilmu astronomi, ilmu falak itu juga sebenarnya beririsan dari kebudayaan? Di situ justru yang namanya maka kemudian kalau tahun Saka itu termasuk sampai ke wuku,
sampai ke Pranoto Mongso, bulan bintang itu juga menyerembut itu. Karena ikutannya dengan penanggalan itu juga melahirkan satu dari sisi penanggalan sendiri. Yang berkaitan dengan penanggalan misalnya Maulid Nabi dan seterusnya. Tetapi yang berkaitan dengan alam semesta, kapan membajak, kapan menanam padi dan sebagainya, itu terjemahannya di Pranoto Mongso. Walaupun Pranoto Mongso umurnya setiap Pranoto Mongso itu berbeda. Misalnya sekarang katakanlah di bulan 8 Mongso Karo. Ya berdiding. Ya. Nah, gitu loh. Ya. Itu menunjukkan bahwa penanggalan kalender itu sekali lagi tidak hanya irisan, tapi memang itu budaya. Artinya ruang lingkup kebudayaan atau budaya itu cukup luas sekali ya. Budaya itu seluruh aspek kehidupan, jangan diterjemahkan kesenian. Mulai pertama religi dan kepercayaan, kemudian agama bahasa itu semuanya ada di situ. Walaupun religi dan kepercayaan itu kan bicara tentang agama, ya. Tetapi di dalam kebudayaan tidak bicara agama, tapi religi dan kepercayaannya. Artinya bisa dikatakan juga bahwa kebudayaan itu lahir terlebih dahulu gitu. Jadi yang menciptakan budaya itu manusia. Ya. Manusia. Ketika orang masih di dalam gua, mereka mau menangkap babi, memahat babi di gua. Itu dalam rangka apa? Untuk memberikan pendekatan si pemburu kepada babi itu. Dan itu nyatanya berhasil karena itu memainkan sugesti. Okay. Jadi bicara kita adalah tentang sugesti. Walaupun kemudian sugesti itu kemudian itu jadikan mitos. Gitu. Ya. Oke, Pak Untung. Jadi ada beberapa yang saya bisa ikuti, gitu ya. Tapi ada beberapa saya yang memang baru gitu. Nah sekarang 2 menit untuk closing statement, Pak Untung. Jadi saya kepengen closing statement tentang satu suro. Aspek perspektif kebudayaan dan mitos masyarakat. Ya. Monggo, Pak. Terima kasih. Saya justru dalam satu suro ini, mari saya mengajak kepada teman-teman mengenal yang namanya guru sejati. Siapa guru sejati itu adalah diri kita. Maka kemudian cara kita untuk memahami dan juga mengetahui sang guru sejati kita, satu, mari membangun martabat yang baik. Yang kedua, kita tak suka tidak suka harus mengerti tentang hukum. Baik hukum yang sifatnya positif maupun hukum yang bersifat budaya ataupun hukum sosial. Oh ya. Kemudian yang ketiga saya mengajak kepada Mas Renogo di satu suro ini ayo meningkatkan taat beribadah. Yang keempat, mari sama-sama kita merenungi. Jangan hura-hura, tetapi merenung kenapa seperti ini dan lain sebagainya. Itu terpulang dari sentuhan batin diri kita masing-masing. Yang kelima, mari kita ikhlas berbuat sesuatu agar kita menggunani untuk sesama. Yang terakhir, mari segala perbuatan kita tidak perlu mengharapkan imbalan yang berlebihan. Artinya kita sewajarnya saja dalam hidup ini. Antara lahir dan batin kita persatukan untuk mewujudkan kemuliaan martabat manusia. Kulon Progo khususnya dan daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Mari kita wujudkan kemuliaan martabat manusia. Terima kasih. Demikian sobat podcast semua, bincang-bincang singkat kita dengan Dr. Andes Untung Waluyo, staf ahli bidang politik dan hukum. Saya Bisma Barata, jangan pernah lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.